合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。阿弥陀佛，师兄师姐请坐。Selamat pagi, sư兄师姐. Cảm ơn Sang人Khai Sư, cảm ơn sư姐Indrawati yang sudah membacakan Gata Pelimpahan Jasa. Dan juga cảm ơn kepada seluruh tim Simpasiang, baik itu host, Intisari, Quiz, dan lainnya. Dan cảm ơn juga kepada sư兄师姐yang telah hadir. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa demi untuk kedamaian Taiwan, Indonesia, dan seluruh dunia. Berdoa dimulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。永喜祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心脸上打祝福心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Amin. Ya, kanan ya. Senang sekali ya hari ini bisa kembali bertemu dengan Sư兄Sư姐. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan saya dengan Rusni dan saya ditemanin oleh Sư姐Lina. Silakan Lina Sư姐untuk menyapa.
Oke, dan Suci Rusli, 大家好. Perkenalkan nama saya Lina. Saya hari ini bersama Rusli Suci akan membawakan materi Supasya. Saya akan memulai dahulu ya Suci ya. Ya, silakan. Oke, Suci, tema hari ini, Supasya hari ini dari episode 1528. Bukan memasuki parinibbana, namun menyatakan akan memasuki parinibbana sebagai metode terampil untuk menjaga dan membimbing. Next. Oke. Di sini ada catatan tangan yang akan saya bacakan. Pemadaman adalah memadamkan segala kerisauan. Penuntasan adalah secara tulus mengakhiri karma dari samsara. Keajaiban adalah cara menakjubkan, memadamkan segala kegelapan batin. Pembebasan adalah terbebaskan dari segala penderitaan dalam 3 kelompok alam. Pemadaman, penuntasan, keajaiban, dan pembebasan ini adalah tingkatan paling tinggi dari nirvana pada kendaraan kecil. Next. Oke, kita akan memasuki materi Supasya hari ini. Dan ini akan saya bacakan slide pertama. Penderitaan adalah karena kerisauan kita, menimbulkan ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan ini, seluruh pikiran kita dipenuhi oleh delusi. Oleh sebab itu, ketidaktahuan, kerisauan, dan delusi membuat kita tidak dapat terbebaskan dari kehidupan demi kehidupan. Menjalani kehidupan yang berada di luar kendali kita. Di dunia para makhluk yang tidak dapat kita kontrol. Oleh sebab itu, sekarang kita harus jelas. Pemadaman adalah memadamkan segala kerisauan. Semua jenis kerisauan dalam hubungan antar manusia, kita seringkali terlibat dalam konflik. Kita belum meningkatkan kewaspadaan kita. Ketika bertemu orang-orang, bukankah kita harus memiliki etika sikap? Mulai bertemu orang harus memiliki satu kesan yang baik. Jalinan jodoh yang baik, kita bukan sekedar bodhisattva masuk ke kerumunan masyarakat. Langkah pertama adalah menjalin jodoh baik. Di kerumunan orang banyak, di tempat manapun, terhadap siapapun, kapanpun kita terhadap orang saling berhubungan adalah harus terlebih dahulu membangun satu jalinan jodoh baik. Seandainya jika kita tidak, hanya demikian dalam kehidupan sehari-hari, terhadap hubungan antar manusia adalah demikian. Begitu tidak ada awal kesan yang baik, ini adalah awal dari kerisauan batin mau terjadi. Sesung Suje, di kehidupan keseharian kita itu pasti tidak luput dari masalah ya Sesung Suje. Kita juga sering terlibat dalam konflik ya. Jadi jika kita tidak meningkatkan kewaspadaan, kehidupan kita akan dipenuhi oleh kerisauan yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan itu adalah kesalahpahaman terhadap realitas. Kesalahan ini berakar dari 3 racun, itu keserakahan atau ketamakan, kebencian, dan kebodohan atau kegelapan batin. Kita harus segera berusaha keluar dari kondisi batin yang seperti ini. Dan kita mengubah 3 racun ini, 3 racun batin, dengan mendengarkan dharma, merenungkan dharma, dan mempraktekkan dharma. Ini disebut 3 kebijaksanaan. Jadi kita harus melatih diri ya Sesung Suje, mengubah dari kondisi batin yang 3 racun itu kita rubah dengan mendengarkan dharma, merenungkan dharma, dan mempraktekkan dharma. Dan kita rubah menjadi 3 kebijaksanaan. Mendengar, merenungkan, dan praktek adalah 3 cara membangkitkan kebijaksanaan. Karena itu dikatakan 3 kebijaksanaan dipahami. Jika kita dapat merubah 3 racun batin, maka kita akan mampu mendengar, merenungkan, dan mempraktekkan dharma sehingga kebijaksanaan kita terbangkitkan.
cara menumbuhkan kebijaksanaan itu kita bisa mempelajari Dharma, memahami Dharma, dan berusaha melaksanakan sila dan melatih kemoralan. Oke, silakan Suce untuk slide berikutnya. Ya, kanan. Poin nomor 2, penuntasan adalah secara tuntas mengakhiri karma dari samsara. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita tahu penderitaan dari kelahiran dan kematian adalah penderitaan yang tidak dapat kita kendalikan. Kita harus dengan teliti merenungkan hal ini, memikirkannya dengan seksama, dan mengukur hal ini. Para bodhisattva melayani makhluk hidup dengan kemauan sendiri dan akan melakukan segala hal demi makhluk hidup. Ini adalah hati bodhisattva. Mereka tidak takut bekerja keras dan ingin melayani. Sebelumnya dikatakan saat Buddha di tempat akar masalah, bahkan saat tiba di neraka, Buddha bersedia mengupas kulitnya menjadi sebuah tali, menggunakannya untuk menarik kereta api, menggantikan orang yang disiksa. Sang Buddha bersedia melakukan hal ini karena ia tidak tahan jika melihat makhluk hidup menderita. Ini adalah membangkitkan niat seorang bodhisattva. Diri sendiri membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Ini tidak seperti makhluk hidup yang tidak memiliki kendali atas kehidupan dan kematian mereka. Bodhisattva memahami arah mereka dalam siklus kehidupan dan untuk menyelamatkan makhluk hidup dari penderitaan. Mereka harus memahami sebab dan akibat di dunia makhluk hidup dan menemukan cara untuk menyelamatkan makhluk hidup. Ya, penuntasan itu maksudnya adalah sudah tuntas dan tidak ada karma untuk terlahir di dunia saha. Terlahir juga adalah atas kemauan sendiri untuk menjalin jodoh dengan semua makhluk. Dan tidak tega ya atas penderitaan daripada makhluk. Bodhisattva ada karena ada makhluk yang menderita. Dan mereka menyadari dengan penderitaan dan sumber dari penderitaan, serta sebab dan akibatnya dari penderitaan. Kita yang sebagai orang awam tidak biasa ya, kita tidak bisa dan tidak mampu mengendalikan kehidupan kita. Dan kita tidak, yang bisa kita lakukan hanya memampakkan kehidupan kita yang saat ini untuk menjadi jodoh baik dan belajar bagaimana menuju jalan pencerahan dan baik-baik menganggap setiap kesempatan yang ada. Lebih mudah dibandingkan waktu Buddha ya, demi menjalin jodoh baik sampai pergi ke neraka ya, yang tadi menggunakan kulitnya sebagai tali ya. Ini juga di dalam kisah Masa Cengeng bercerita juga ada ya. Buddha awalnya membangun tekad dari neraka ya, untuk menolong semua makhluk hidup. Kita sebagai makhluk awam tidak sanggup melakukan, sedangkan Buddha dan para bodhisattva demikian susah payah ya mereka demi untuk menjalin jodoh baik, mereka rela menderita ya. Mereka tetap bersedia untuk bersumbangsi. Ini adalah perbedaan kita dengan makhluk suci ya. Oke, next silakan Dinasi C. Oke. Next ya. Oke. Keajaiban, saya akan membacakan poin ketiga. Keajaiban adalah secara menakjubkan memadamkan segala kegelapan batin. Karena semua Buddha dan Bodhisattva, mereka sudah memahami segala Dharma. Setelah beliau memahaminya, Dharma sudah berada di dalam batin mereka. Begitu menakjubkan. Di tengah orang banyak, mereka bisa memahami hubungan antar manusia. Mengapa ada kerisauan dari hukum sebab musabab? Karena Buddha dan Bodhisattva sudah memahami sepenuhnya. Mereka merasa damai leluasa di tengah orang banyak. Tidak peduli berapa banyak para makhluk yang menderita. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita.
terjun dan bersumbangsi di tengah para makhluk yang menderita. Batin tetap tidak ternoda. Meskipun para makhluk menderita, meskipun batin semua mereka hanya merasa menderita. Batin semua bodhisatwa, Buddha dan bodhisattva tidak tega, tetapi mereka tidak memiliki kerisauan yang dimiliki para makhluk. Mereka hanya merasa menderita penderitaan yang dialami para makhluk, bukan penderitaan diri sendiri, hanya merasa penderitaan yang dialami para makhluk hidup. Merasa tidak tega melihat penderitaan para makhluk, bersedia bersumbangsi, bersedia melayani, menerapkan dharma di tengah orang banyak, melenyapkan penderitaan orang banyak. Ini adalah keajaiban, menggunakan dharma untuk menyelamatkan para makhluk, menggunakan dharma untuk melenyapkan penderitaan para makhluk. Di dalam keyakinannya, kita harus mengembangkan hati yang bening ya dan jernih. Jadi hati kita itu harus tenang, kita harus melenyapkan segala kerisauannya yang ada di dalam dan noda batin kita, dan kita juga membutuhkan dharma ya, air dharma untuk membahasai batin kita yang kering ya. Hanya dengan menenangkan hati dan meredam emosi, barulah kita bisa hidup damai dan tentram. Untuk menghimpun kekuatan cinta kasih, kuncinya itu terletak dari sebesit niat kita ya. Jadi, asalkan kita ada tekad untuk melatih diri dengan penuh semangat, kita mulai beraktivitas satu hari dengan mendengarkan dharma tanpa merasa sulit, dengan mempelajari ajaran Buddha, kita jadi bisa menambah kebajikan, menumbuhkan kebijaksanaan dan melenyapkan kotoran batin, sehingga kita memperoleh kebebasan dan kedamaian. Jadi setiap orang pasti memiliki kerisauan ya, karena setiap makhluk awam itu yang menderita karena ketidaktahuan kita yang akhirnya menimbulkan kerisauan. Nah, jadi menggunakan dharma menyelamatkan para makhluk ya. Buddha menggunakan dharma menyelamatkan para makhluk, dan menggunakan dharma itu juga untuk melenyapkan penderitaan para makhluk. Oke, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke Rusmi Sujaya. Ya, poin nomor 4. Terbebas dari segala penderitaan dalam 3 kelompok alam. Kata pembebasan di sini berarti kita tidak perlu berada di triloka lagi. Dalam hidup kita, hati kita penuh dengan keinginan, hasrat akan kasih sayang, harta benda, seksual, dan lain sebagainya. Kita harus meninggalkan semua ini sepenuhnya, bebas dari keinginan ini, bebas dari wujud ini, semua harta benda, semua wujud keinginan, semua hilang dari pikiran kita. Telah dihilangkan seluruhnya di 3 dunia atau triloka. Jika dideskripsikan di dunia sebagai alam nafsu, alam bentuk, dan alam tak berbentuk, tidak lain berada di dalam batin kita, berada di dalam batin dan pemikiran kita. Hati yang tanpa rintangan, secara alami batin dan dharma akan terpenuhi. Dengan dharma, kita akan merasa bebas. Kebijaksanaan adalah keleluasan yang diperoleh dari sikap berpengertian. Kita telah mengerti seluruh dharma sehingga kita sangat bebas, sehingga disebut pembebasan. Adalah terbebas dari segala penderitaan dalam 3 kelompok alam. Kita telah terlepas dari 3 alam, alam nafsu, alam bentuk, dan alam tanpa bentuk. Kita batin tiada rintangan, karena tiada rintangan inilah yang disebut sebagai pemadaman, penuntasan, keajaiban, dan pembebasan. Ya, dalam hidup kita ya, hati kita setiap saat penuh dengan keinginan, hasrat, kasih sayang, harta benda, seksual, dan lainnya. Ya, kita udah punya satu, pengen punya lebih lagi. Jadi keinginan kita selalu berlebihan ya.
Jadi kalau kita nggak belajar Dharma, kita akan nggak pernah kita cukup dengan memenuhi keinginan. Udah sampai ini, mau itu lagi. Jadi kalau kita udah belajar, ya kita akan lebih menyadari ya, apa yang kita inginkan itu apakah memang pantas atau tidak pantas. Jadi bebas dari keinginan ini dan keinginan itu. Dan wujud ini, wujud itu. Dengan wujudnya yang tampang lah, wujudnya yang cakep lah. Jadi semuanya kita ada keinginan. Jadi kalau kita udah belajar, kita bagaimana cara kita untuk terlepas dari kemauan dan keinginan kita. Semua harta benda ya, segala wujud keinginan, semuanya hilang. Kita ya belajar bagaimana kita untuk hilangkan dan tanpa tergoda oleh keinginan yang akan wujud. Jadi batin kita baru bisa terbebas. Tidak memikirkan lagi bagaimana wujud ini, wujud itu. Jadi tanpa rintangan. Ya, tiga alam itu ya adalah alam nafsu, alam bentuk, dan alam tanpa bentuk. Semuanya sebenarnya berada dalam batin kita ya, dan pemikiran kita. Hati yang tanpa rintangan secara alami, batin dan dharma akan terpenuhi. Jadi kalau kita sudah bisa melewati rintangan-rintangan itu, kita baru bisa melihat kemudian dari batin kita. Dengan dharma lah kita baru bisa membebaskannya. Dan untuk kebijaksanaan adalah keluasan untuk yang diperoleh dari sikap berpengertian ya. Jadi kalau kita bisa peroleh kebijaksanaan itu juga harus melewati pelatihan diri kita ya. Supaya kita bagaimana kita berpengertian dengan orang, bagaimana kita memahami orang. Dan kalau kita sudah mengerti seluruhnya ini dan seluruh dharmanya, sehingga kita sangat bebas, leluasa, segala penderitaan dari tiga kelompok alam bisa kita pahami. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya, next. Oh ya, ini saya lagi ya. Oke. Naskah Sutra. Jadi sekarang aku bukan benar-benar memasuki parinirmana. Namun aku menyatakan kalau aku akan memasuki parinirmana, Tathagata menggunakan metode terampil ini untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Sutra Teratai bab 16 sepanjang usia Tathagata. Ini menunjukkan tentang memasuki parinirmana, tubuh Dharma, Dharmakaya pada dasarnya tiada muncul atau lenyap. Tubuh balasan Tambokakaya memiliki usia tanpa akhir, sedangkan tubuh perubahan di Malakaya pada dasarnya ditampakkan untuk menuntun para makhluk. Jadi bagaimana mungkin bersedia untuk segera memasuki parinirmana tanpa sisa. Namun Tathagata menyatakan akan segera memasuki parinirmana adalah karena di antara para makhluk sebagian kita memperoleh manfaat dari penampakan akan memasuki parinirmana. Jadi Buddha menampakkan akan memasuki parinirmana untuk menyelamatkan dan menuntun mereka. Ini kekuatan metode terampil dari Tathagata. Jadi kita karena dia akan segera memasuki parinirmana. Setiap orang merasa akan membangkitkan tekad ya, karena merasa waktunya udah tidak banyak lagi untuk belajar ya. Jadi ini untuk menyebarkan sutra dan menyebarkan dharma. Ada yang berapa yang mengatakan bahwa Buddha sudah lanjut usia dan akan segera memasuki parinirmana. Saya harus menghargai dan memanfaatkan waktu. Jadi yang tadinya santai-santai akhirnya jadi memanfaatkan waktu dengan baik. Maka dikatakan memperoleh manfaat dari penampakan akan memasuki parinirmana. Dharmakaya adalah abadi ya, dan tak pernah lenyap. Hanya menggunakan tubuh jelmaan di Makaya untuk merespon sebab dan kondisi dari tubuh balasan di dunia untuk memiliki jalinan jodoh bertemu dengan setiap orang. Oke, next selanjutnya silakan Lina Sece.
Firna Sece, suaranya belum dibuka. Oke, sorry. Saya bacakan slide kelima. Tubuh Dharmakaya pada dasarnya tiada muncul atau lenyap. Tubuh Dharma ini tiada muncul atau lenyap. Dharmakaya adalah abadi. Prinsip kebenaran berdiam selamanya. Ini adalah kebenaran sejati. Dharma pada dasarnya tidak muncul, makanya tiada yang padam. Inilah makna dari tubuh Dharma tidak padam. Juga disebutkan inilah makna dari pemadaman hening, sehingga menyatakan pemadamannya. Jadi Dharma pada dasarnya tidak muncul. Ia selalu ada di sana. Sudah ada sejak kalpa tak terhingga yang lampau. Jadi tidak padam. Karena tidak dimunculkan, maka secara alami ia tetap ada. Ini adalah kebenaran di alam semesta, dan itu abadi. Jadi, itu kebenaran Dharma adalah bahwa ia tidak muncul dan tidak padam. Jadi, inilah makna dari tubuh Dharma tidak padam. Susung Sece, Dharmakaya adalah salah satu dari 3 tubuh. Ya, 3 tubuh itu Trikaya, Buddha. Ya, jadi ada 3 tubuh Buddha. Dharmakaya ini adalah salah satunya. Dan ini adalah tubuh yang tidak terwujud, melampaui keberadaan dan ketiadaan. Dharmakaya, abadi, tidak pernah lenyap atau tiada muncul atau lenyap. Dharmakaya berarti tubuh kebenaran. Jadi Dharmakaya adalah yang mutlak kesatuannya segala sesuatu dan makhluk. Segala fenomena yang tidak terwujud. Dharmakaya melampaui keberadaan atau ketiadaan. Dharmakaya identik dengan pencerahan sempurna, melampaui segala bentuk persepsi. Kata ini juga sinonim dengan sunyata atau kekosongan. Jadi saya juga dapat dari Sanubari Teduh ya. Di sini dikatakan dalam Sutra Teratai, Buddha menjelaskan bahwa beliau selalu dan akan ada untuk memimpin makhluk menuju keselamatan mereka. Dan tadi juga di slide berikutnya, Suci Rusli juga ada membacakan tentang pembebasan. Nah, ini saya dapatkan dari Sanubari Teduh juga ya. Jadi di sini dikatakan, di dalam Sutra Makna Tanpa Batas diuraikan tentang sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, dan pengetahuan tentang pembebasan. Ini disebut 5 bagian tubuh Dharma. Mengapa 5 hal ini disebut 5 bagian tubuh Dharma? 5 hal ini adalah pahala. Jika 5 pahala ini sempurna, berarti kita mencapai kebudaan. 5 hal ini sangat penting. Sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, dan pengetahuan tentang pembebasan adalah faktor-faktor dalam tubuh Buddha. Juga disebut 5 bagian tubuh Dharma. Mengenai sila pada diri seseorang Buddha, dikatakan bahwa tubuh, ucapan, dan pikiran Buddha telah bebas dari segala kesalahan dan batinnya sudah suci. Beliau telah menyempurnakan tubuh Dharma sila dan telah melampaui seluruh keduniawian. Beliau mencapai kesadaran tertinggi karena telah memurnikan sila. Yang kedua itu adalah samadhi. Batin Buddha sangatlah hening dan bebas dari segala pikiran keliru. Ini disebut tubuh Dharma samadhi. Batin Buddha sudah mencapai keheningan sejati dan telah bebas dari segala pikiran keliru. Batinnya hening dan jernih. Tekadnya luas dan luhur. Inilah kondisi batin Buddha. Nah, untuk yang ketiga adalah tubuh Dharma kebijaksanaan. Kebijaksanaan Buddha sungguh sempurna dan mampu mengamati hakikat seluruh Dharma. Ini disebut tubuh Dharma kebijaksanaan. Kebijaksanaan akar ini murni tanpa noda dan sangat cermelang. Inilah yang disebut kebijaksanaan akar Buddha, mampu menebus hakikat segala Dharma. Yang keempat adalah pembebasan. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan, ketiganya bagaikan segel
tujuan melatih diri adalah pembebasan. Buddha sudah mencapai tubuh dharma pembebasan. Tubuh dharma pembebasan ini adalah batin dan tubuh tathagata. Batin dan tubuh tathagata sudah bebas. Bebas dari segala belenggu disebut tubuh dharma pembebasan, juga disebut kondisi nirwana. Dan untuk yang kelima adalah pengetahuan tentang pembebasan. Dengan pengetahuan tentang pembebasan, berarti kita mencapai kebijaksanaan lanjutan. Apakah yang disebut kebijaksanaan lanjutan? Yaitu kebijaksanaan tertinggi yang didapat dari proses pelatihan diri. 5 bagian tubuh dharma direalisasikan berurutan, mulai dari sila melahirkan samadhi. Samadhi melahirkan kebijaksanaan, dengan kebijaksanaan memperoleh pembebasan. Dengan pembebasan menyatukan dengan kebijaksanaan lanjutan. Jadi kebijaksanaan lanjutan ini harus disempurnakan lewat pengalaman. Demikianlah diintisarikan dari Sanubari Teduh, 5 bagian tubuh dharma. Nah, Oke, untuk slide berikutnya saya serahkan ke Rusni Suci. Ya, kanan. Poin nomor 6, tubuh balasan Sambhogakaya memiliki usia tanpa akhir. Dia terus-menerus dari kehidupan ke kehidupan, tak pernah terputus melewati waktu dan ruang. Hanya saja menampakkan tahapan-tahapan setelah meninggalkan tempat ini akan pergi ke tempat lain. Perahu Welas Asih terus membimbing para makhluk. Tidak hanya melekat pada dirinya yang telah memasuki parinibbana di sini. Sama halnya bagi kita manusia meninggalkan sini dan pergi ke tempat lain selanjutnya. Tidak ada ruang di antaranya. Jika tidak pergi ke surga atau maka akan jatuh ke neraka. Jika tidak, kita akan kembali ke alam manusia ataupun memasuki alam binatang dan setan kelaparan. Jadi kita juga tidak terputus, kita juga sama mengikuti kekuatan karma kita. Kita sendiri tidak bisa mengendalikan. Buddha sangat jelas di tempat ini sudah berakhir, di jangka waktu ini saya akan ke tempat lain. Oleh itu, menampakkan wujud tubuh perubahan di Malakaya, semuanya masih tetap menampakkan kemunculan dan menampakkan pemadaman sesuai dengan waktunya. Tetapi usia Dhammakaya yang sesungguhnya adalah tanpa akhir, tetap tak pernah berhenti. Ya, tubuh balasan atau Sambhogakaya memiliki usia yang tanpa akhir ya, terus-menerus dari kehidupan-kehidupan, tak pernah terputus melewati waktu dan ruang. Hanya menampakkan tahapan-tahapan. Setelah meninggalkan tempat ini, pergi tempat lain, dengan perahu Welas Asih terus membimbing semua makhluk ya. Tidak hanya melekat pada dirinya untuk memasuki parinibbana di sini. Kalau kita manusia awam, mungkin kita meninggalkan sini, kita pergi, mungkin selanjutnya adalah ke 6 alam ya, misalnya ke surga atau ke jatuh ke neraka, ke alam manusia atau alam binatang yang kita tidak tahu ya. Kita tanpa henti juga kita tidak, maksudnya di luar kendali kita. Kita tidak sanggup untuk menentukan. Kalau Buddha sangat jelas ya, tahu tempat mana yang akan beliau tuju. Jadi itulah perbedaan antara Buddha dan manusia awam ya. Jadi kalau Sambhogakaya itu memang kelihatannya sih itu ya, Buddha sudah pergi gimana, tapi sebenarnya itu beliau melanjutkan perjalanan ke tempat lain lagi sesuai dengan jalinan jodoh dan tempat yang beliau ingin tuju. Kalau kita sebagai makhluk awam, kita akan jatuh ke alam manapun kita tidak bisa kita kendalikan, kita tidak tahu. Makanya itu kita butuh untuk terus menjalin jodoh baik, supaya kita tidak terjatuh ke alam yang lebih rendah, kita tetap bisa berada di alam manusia untuk melanjutkan pelatihan diri kita. Next, silakan Lina Suci. Oke. Untuk slide yang ke-7, Nirmanakaya adalah tubuh perubahan.
perwujudan sebagai respon dari tubuh balasan, Samboga Kaya di dunia. Pada dasarnya ditampakkan untuk menuntun para makhluk. Jadi Buddha menampakkan akan memasuki parinibbana untuk menyelamatkan dan menuntun mereka. Karena Sang Buddha melihat para makhluk sangat giat mendengarkan Dharma dengan berusaha keras, maka ia bekerja keras dan dengan cepat mengajarkan Dharma. Tidak berani untuk berhenti. Ia harus dengan cepat menurunkan ajaran itu. Maka ia harus memanfaatkan waktunya dengan baik. Karena ia tidak memiliki banyak waktu. Semuanya bersedia untuk menerima ajarannya. Maka ia harus cepat dan giat membimbing para makhluk. Ini adalah situasi yang diwujudkan oleh Sang Buddha. Jadi inilah kekuatan metode terampil dari Tathagata. Sang Buddha menggunakan metode terampil di dunia, menggunakan metode terampil untuk membimbing para makhluk. Berkat metode-metode ini, para makhluk bersedia dan giat untuk menerima ajarannya. Nah, Susyung Sejie, di sini dikatakan Nimana Nikaya adalah tubuh perubahan. Jadi Nima Nikaya adalah tubuh fisik seorang Buddha yang bermanifest di dunia untuk mengajar dan menyelamatkan semua makhluk. Dan semua Buddha itu memiliki 3 jenis tubuh, yaitu Nirmana Nikaya, Samboga Kaya, dan Dharma Kaya. Nirmana Nikaya, tubuh perubahan, adalah tubuh para Buddha yang muncul di alam samsara ini, termasuk alam manusia yang ditampakkan untuk menuntun semua makhluk. Nirmana Nikaya berarti tubuh emanasi, tubuh fisik yang dilahirkan, berjalan di bumi dan meninggal ya. Contohnya pada Pangeran Siddhartha Gautama yang lahir dan meninggal. Namun Buddha juga memiliki wujud Samboga Kaya dan Dharma Kaya. Samboga Kaya atau tubuh balasan adalah tubuh para Buddha yang muncul di tanah suci ya. Jadi Samboga Kaya itu berarti tubuh kebahagiaan atau tubuh pahala. Tubuh kebahagiaan adalah tubuh yang merasakan kebahagiaan pencerahan. Seorang Buddha Samboga Kaya tercerahkan dan dimurnikan dari kotoran batin. Dan Dharma Kaya itu abadi dan tidak lenyap adalah tubuh kebenaran para Buddha. Kebuddhaan itu sendiri dan keadaan sejati semua makhluk. Susyung Sejie di sini juga dikatakan kekuatan metode terampil dari Tathagata ya. Susyung Sejie pernah dengar nggak cerita dari kisah seorang wanita yang bernama Gisa Gotami. Nah, ini Sang Buddha juga membabarkan Dharma dengan menggunakan metode terampil dengan membimbing para makhluk. Salah satu contohnya adalah metode terampil yang Sang Buddha ajarkan adalah seperti pada kisah Gotami adalah seorang perempuan ya, seorang wanita yang waktu itu Sang Buddha juga mengetahui kondisi batinnya yang bergejolak ya. Jadi nggak mungkin memberikan ajarannya secara langsung, dan Sang Buddha itu menggunakan cara yang tepat untuk meminta Kisah Gotami itu mencari segenggam biji lada supaya ia mendapatkan pandangan yang benar dan mengetahui jawaban bahwa kehidupan itu tidak kekal, anicca. Jadi kisahnya adalah Kisah Gotami itu adalah seorang putri orang kaya ya dari daerah Sapitris itu. Ia dikenal sebagai Kisah Gotami karena dia memiliki tubuh yang kecil ya, dan Kisah Gotami itu memiliki seorang putra. Dan putranya itu telah meninggal gitu kan, dan dia tidak bisa menerima kenyataan kalau dia kehilangan seorang putra gitu, dan dia sangat sedih sehingga orang-orang juga berpikir karena dia tidak bisa menerima kenyataan, jadi saking sedihnya tuh orang-orang udah merasa dia itu seperti orang gila ya. Tapi setelah dia bertemu dengan Sang Buddha berkata kepadanya untuk mencari segenggam biji lada di rumah keluarga yang belum pernah terdapat kematian. Jadi Sang Buddha meminta Kisah Gotami ini mencari segenggam biji lada dari
rumah keluarga yang belum pernah mendapatkan kematian atau kemalangan. Nah, dari sana dia terus mencari dari rumah ke rumah, dan setiap rumah itu memiliki biji lada, dan tapi setelah itu Kisah Gotami menanyakan apakah di keluarga ini pernah mengalami anggota keluarganya pernah mengalami kematian atau kemalangan, dan setiap keluarga rumah yang dia temui, yang dia kunjungi untuk meminta biji lada itu semua pernah mengalami kematian atau kemalangan. Nah, dari sana Kisah Gotami itu akhirnya berpikir ternyata dia tidak bisa mendapatkan segenggam biji lada dari keluarga yang tidak pernah mengalami kemalangan. Itu. Dan setelah bertemu dengan Sang Buddha berkata kepada Kisah Gotami, kamu berpikir bahwa hanya kamu yang kehilangan seorang anak. Sekarang kamu menyadari bahwa kematian terjadi pada semua makhluk. Nah, tidak lama kemudian Kisah Gotami akhirnya bisa memahami ya, ternyata kehidupan itu tidak kekal. Tidak ada orang yang luput dari kemalangan. Dari situ akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang bikuni. Nah, ini adalah salah satu contoh metode terampil yang Sang Buddha ajarkan kepada kita semua ya, Sesung Sijie. Jadi untuk kita menyadari hidup itu emang tidak kekal. Kita tidak akan bisa luput dari namanya kemalangan, musibah. Nah, sebenarnya hari ini saya membawakan materi ini, sebenarnya manfaat kita itu kita kelebihan gitu loh. Keuntungan kita membawakan materi Supasyang atau bedah buku itu sesuatu yang kita nggak pernah tahu, akhirnya kita jadi tahu. Benar ya, Lina Suce ya. Kita sangat beruntung ya. Kayak Tapi ini kayaknya waktunya sudah agak mepet, kita harus percepat ya. Oke. Jadi untuk kita masih ada poin saya ya. serahkan ke Suce. Ya, kanan ya. Karena waktu udah mepet, mau nggak mau kita percepat. Poin nomor 8, soalnya intisari hari ini cukup panjang ya. Mohon maaf ya. Yang mau sharing sabar sedikit. Poin nomor 8, saya langsung lanjut ya. Dharmakaya adalah abadi dan tak pernah lenyap. Buddha hanya menggunakan tubuh jelmaan Dharmakaya untuk merespon sebab dan kondisi dari tubuh balasan. Demi menggunakan tubuh ini di dunia ini seperti ini untuk memiliki jalinan jodoh bertemu dengan setiap orang. Dengan jalinan jodoh ini, Buddha datang membimbing kita. Disebutkan kebijaksanaan dapat menghancurkan. Inilah makna dari tubuh balasan tidak padam. Ini berarti orang yang memiliki kebijaksanaan dapat menghadapi orang yang memiliki kerisauan. Menggunakan kebijaksanaan membimbing dengan sabar orang yang memiliki kerisauan. Karena kita semua makhluk hidup memiliki kerisauan, Buddha hanya menggunakan kebijaksanaannya menjelaskan kepada kita prinsip kebenaran dari segala fenomena yang ada di alam semesta ini, sehingga kita dapat mengetahui lenyap dan padam. Kita semua harus memahami Buddha menggunakan tubuh balasan Samgokakaya menjelma di dunia. Demikianlah Buddha Sakyamuni dan Pangeran Siddhartha menggunakan tubuh balasan. Ya, Dharma pada dasarnya tidak muncul ya. Sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum Buddha datang ke dunia, Dharma telah dilupakan oleh semua orang dan tak ada seorang pun yang tahu prinsip kebenaran dan Dharma sejati. Sang Buddha lahir dan beliau mencapai pencerahan, kemudian membimbing dan menyadarkan kita, sehingga kita dapat memahami Dharma tersebut. Dharma ini adalah Dharma yang sudah ada sebelumnya. Kita semua makhluk hidup memiliki kerisauan. Buddha dengan kebijaksanaannya menjelaskan kepada kita prinsip kebenaran dari segala fenomena yang ada di alam semesta ini, sehingga kita dapat mengetahui lenyap dan padam. Buddha menggunakan tubuh balasan Samgokakaya menjelma di dunia demi membimbing semua makhluk. Kita harus berusaha untuk melatih diri di jalan bodhisattva. Kalau tidak, kegelapan dan non-batin kita yang ada di dalam batin kita seperti jaring noda batin yang menjerat kita. Walaupun kita sebenarnya jelas-jelas kita sudah tahu dan kita memahami, namun kita tergelincir dan terperosok terus di tengah jalan
yang menghalangi dan menghentikan langkah kita. Hidup adalah tidak kekal dan memiliki batas usia, sehingga kita harus memanfaatkan setiap detik dan menit yang ada. Makanya setiap di akhir ceramah masa selalu menghimbau kita agar lebih bersungguh hati. Ya, tadi Dina saja juga ada sharing ya mengenai ketidakkekalannya. Jadi kita untuk memanfaatkan setiap waktu yang ada, kita akan persilakan Sisil saja untuk sharing ya. Mohon maaf ya, hari ini kita agak panjang sedikit ya. Jadi Sisil yang mau sharing silakan raise hand. Tadi saya lihat ada Bilang saja ya. Silakan Bilang saja, silakan. Cảm ơn Saren khai sứ, cảm ơn sư siêu sư chế, cảm ơn Lina dan Rusni sư chế. Naskah Sutra. Jadi sekarang aku bukan benar-benar memasuki parinirvana, namun aku menyatakan kalau aku akan memasuki parinirvana. Tathagata menggunakan metode terampil ini untuk mengajarkan dan membimbing para makhluk. Di puncak burung Nasar, Buddha mengatakan akan segera memasuki parinirvana, tetapi bukan benar-benar memasuki parinirvana. Buddha menampakkan tubuh balasan sesuai kondisi dan menyatakan sebagai metode terampil. Tathagata juga menggunakan metode terampil untuk membimbing para makhluk sehingga mengatakan akan memasuki parinirvana. Jadi ada 3 tubuh dharma ya, yaitu tubuh dharma itu tidak padam, tetapi pada dasarnya dharma itu juga tidak muncul dan tiada padam. Inilah makna dari tubuh dharma yang tidak padam, yaitu pemadamannya hening. Dharmakaya itu adalah abadi dan kebenaran. Buddha menggunakan tubuh jelmaannya, yaitu Nirmanakaya ini, untuk merespon sebab dan kondisi dari tubuh balasan dan menggunakan tubuh di dunia ini untuk membabarkan dharma. Tubuh balasan itu tidak padam dan kebijaksanaan itu inilah yang disebut tubuh balasan yang tidak padam. Buddha menggunakan tubuh balasan atau Sambhoga kaya ini menjelma di dunia dan memantulkan kondisi luar dengan kebijaksanaan. Ketika kondisi luar berpadu dengan kebijaksanaan, inilah tubuh balasan. Dan membicarakan panjang usia karena kondisinya yang tak terhingga dan tak terbatas, sehingga berdiam selamanya tanpa padam. Demikian pula dengan kebijaksanaan sebagai panjang usianya, dan pengetahuan adalah kebijaksanaan yang membeda-bedakan, kebijaksanaan yang memandang setara. Oleh sebab itu kita harus mengetahui secara jelas mengenai kesatuan kehidupan agung yang juga disebut dengan maha kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang ini adalah abadi. Tetapi adanya kerisauan dan ketidaktahuan yang menutupi kebijaksanaan kita. Hendaknya kita bisa mengikisnya. Dan yang ketiga, tubuh perubahan itu juga tidak padam. Dan ini adalah tubuh penggunaannya dari tubuh dharma dan tubuh balasan. Karena esensinya tidak lenyap, tubuh dharma itu tetap ada. Inilah makna dari tubuh perubahan yang tidak padam. Para makhluk menunjukkan keangkuhan dan kemalasan. Dan Buddha memperingatkan muridnya bahwa akan segera memasuki parinirvana. Ini maksudnya
agar para muridnya itu bisa memanfaatkan kesempatan agar mau tekun untuk belajar Dharma, sehingga Buddha dengan menggunakan metode terampil dalam membimbing para makhluk. Pemikiran kita itu akan wujud, tetapi kemelekatan kita pada tiada wujud. Semua ini haruslah dilenyapkan. Tubuh perubahan itu adalah memanifestasikan sebuah wujud dan ditampakkan untuk menuntun para makhluk. Tubuh balasan yang Sambhogakaya itu memiliki usia yang tanpa akhir. Dan juga Buddha menggunakan 3 tubuh ini secara bersamaan. Tubuh Dharma dari Buddha itu berdiam selamanya. Inilah prinsip kebenaran. Dan kebenaran sejati itu adalah abadi. Perwujudan sebagai respon dari tubuh balasan. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kan En ya, Bibilang Sece ya. Setiap hari selalu mengulang untuk kita supaya kita lebih ingat lagi. Memang ada baiknya kita diulang terus supaya masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kan En. Masih ada yang mau sharing? Kalau nggak ada, kita akan masuk sesi kuis ya. Lina Sece ya. Oke, Sece. Karena saya lihat waktu juga udah mepet ya. Maaf ya. Host, tolong tampilkan. Silakan Lina Sece. Oke, saya akan membacakan kuis hari ini ya. Dan cara menjawab kuis, jawab ketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, jawaban, contoh, jawaban adalah 1D, 2A. Kan En, boleh silakan kuis yang pertanyaan pertama. Tingkatan paling tinggi dari nirvana pada kendaraan kecil kecuali A. Pemadaman, B. Peramalan, C. Keajaiban, D. Pembebasan, E. Penuntasan. Silakan Sư兄Sư姐menjawab. Oke. Jawabannya adalah Bos. Jawabannya adalah B. Peramalan. Silakan Sư姐. Terus nih. Oke. Nomor 2. Hal kecil seperti apa yang dapat kita lakukan dalam keseharian melatih melenyapkan kerisauan dan menjalin jodoh baik. A. Menjaga etika. B. Berteman dengan orang tertentu. C. Wajah tersenyum. D. A dan B benar. E. C dan A benar. Silakan jawab ya Sư兄Sư姐ya. Ini kadang ada banyak jebakan ya. Jadi Sư兄Sư姐baik-baik memanfaatkan. Saya hitung mundur ya. Oh ya udah close ya. Jadi lihat jawabannya yang benar adalah C. Jawabannya adalah E. C dan A benar ya. Oke, silakan next. Oke, pertanyaan berikutnya, penderitaan apa yang tidak dapat kita kendalikan? A. Kelahiran dan kematian. B. Ketidakwaspadaan. C. Karma. D. Kemelekatan. E. Kebencian. Silakan Sư兄Sư姐menjawab. Oke, kita close. Dan jawaban yang benar adalah A. Kelahiran dan kematian. Silakan Sư Chị Rusni untuk lagi. Dia belajar lengket belakangnya. Ini ada suara yang bocor ya dari Jambi ya. Poin nomor 4,
Apa yang dilakukan Buddha di neraka untuk menyelamatkan para makhluk di sana? A. Merelakan tangan untuk menarik gerobak api. B. Mengupas mata dan dijadikan untuk melihat gerobak api. C. Mengupas kulit dijadikan tali untuk menarik gerobak api. D. Merelakan badan untuk menarik gerobak api. E. Merelakan hati untuk menarik gerobak api. Tadi sudah disinggung sama Master. Kalau yang tadi sudah perhatikan akan bisa tahu jawabannya. Ya, sudah di-close. Jawabannya adalah C. Mengupas kulit dijadikan tali untuk menarik gerobak api. Silakan, Lina. Oke, kuis yang kelima. Titik-titik adalah secara menakjubkan memadamkan segala kegelapan batin. A. Pemadaman. B. Penuntasan. C. Kebenaran. D. Keajaiban. E. Tidak ada yang benar. Oke, Sejong Seje, kita akan close dan kita akan tunggu jawaban yang benar adalah D. Keajaiban. Silakan Seje Rusni. Ya, nomor 6. Setelah berhasil memadamkan penderitaan orang banyak, maka dilanjutkan dengan tindakan apa? A. Menyalin Dharma. B. Membabarkan Dharma. C. Menghafal Dharma. D. Membaca doa. E. Menerima Dharma. Silakan Susung Suci jawab ya. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah B. Membabarkan Dharma. Oke, sambil kita menunggu hasil pemenang, di antara Susung Suci ada yang mau sharing? Dina Suci, ada tambahan untuk mungkin tadi karena ada yang terputus. Oh iya, tadi kita lagi ngomong tentang tugas kita menjadi moderator. Iya, Yang memang. tahu itu sebenarnya ada nilai plusnya di sana. Karena tadi kita nggak tahu tuh. Saya terus terang, saya nggak tahu yang namanya 3 tubuh dharma. Bener nggak tahu. Terus karena ini aku baru searching di Google, cari tahu ini apa ya, ini apa ya. Oh ternyata Dharma Nikaya itu adalah tubuh gitu. Ternyata di situ ada 3 tubuh ya. Tubuh Buddha, ternyata ada Dharma Nikaya. Ya, di situ kita baru pelan-pelan bisa cari tahu. Oh ternyata kita baru belajar sesuatu yang kita nggak tahu, kita jadi tahu. Itu ternyata nilai tambah buat saya ya, Sejong Jeje. Jadi kita jadi bisa belajar tentang 3 jenis tubuh ya. Ternyata Buddha memiliki 3 jenis tubuh, yaitu Nirmana Nikaya, Sambhoga Kaya, dan Dharma Kaya. Itu dari sana kita jadi bisa sedikit memahami. Mungkin masih belum begitu jelas. Tapi kalau misalnya ada Sejong Suje yang tahu banyak, boleh sharing untuk kita semua. Tapi sebelum ini pemenangnya sudah diumumkan nih Seje. Ya, ini sudah ada pemenangnya. Kita umumkan selamat kepada nomor 1 ternyata kena jebakan ya, jadi nggak ada pemenang ya. Nomor 2 Marta Suci Palembang, nomor 3 Ingrid Suci dari Medan, nomor 4 Elita Suci dari Palembang, nomor 5 Media Suci dari Barat 2, nomor 6 Aini Lijaya Suci dari Medan. Di antara pemenang, apakah ada yang mau bersedia untuk sharing? Mungkin boleh langsung buka mic ya. Kita kadang di waktu lagi sharing juga sebagai moderator suka lupa waktu. Jadi makanya ini sisa cuma ada 19 menit lagi ya. Jadi Susung Suci bisa memanfaatkan setiap waktu yang ada. Memang seperti tadi Rina Suci ya, benar ya. Kita kesempatan untuk menjadi moderator itu memang membuat kita jadinya lebih banyak belajar ya. Awal-awal juga saya merasa ada kesulitan ya untuk materi ini ya. Cuma kita ya kalau kita perhatikan lagi, ulang lagi master ceramah 2 kali dan sampai kita baca
kita akan dapat poinnya. Jadi kalau kita yang biasanya ikut aja, mungkin karena waktu berhubung dengan kerjaan atau dengan kesibukan, ada kalanya kita juga nggak sempat untuk ulang ya, termasuk saya sendiri ya. Jadi saya merasa sangat menyesal ya, susah untuk mengatur waktu juga. Dina Suci ada tambahan? Sudah cukup, C. Mungkin kita akan memberikan kesempatan yang lain nih, sharing hari ini yang sharing dikit amat ya. Iya, jadi apa kita akan undang ya? Oh, ada Suci. Ada yang mau sharing? Oh ya, silakan Purnawati Suci. Ya, silakan ya Suci. Pagi Rusni dan Lina Suci. Ya, Sebetulnya saya juga nggak mau sharing ya, lagi menunggu Suci panggil ya. Banyak di sini ya yang bisa menginspirasi kita ya. Kangen Sangren Kaise ya, pagi Sesiung Sucemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya juga mendengarkan ini ya. Kalau seperti Lina Sece ya, ingin tahu melihat Google ya. Kalau saya nggak ada waktu juga karena saya ibu rumah tangga ya. Jadi ya makanya saya senangnya sering mendengar gitu. Dari mendengar saya belajar ya. Makanya saya senang sekali setiap hari tuh Vivi yang Sece ya tidak pernah absen ya. Selalu memberikan kita inspirasi ya. Walaupun sering diulang ya, kita malah makin banyak mendengar ya, makin banyak yang mengulang, kita semakin mampukah saya maukah saya untuk belajar ya, untuk melatih diri, untuk membina diri. Ya seperti yang tadi dikatakan ya, pemadaman ya, pemadaman adalah memadamkan segala kerisauan ya. Itu poin yang penting. Bagaimana cara kita melakukannya, bagaimana cara mempraktekannya ya. Semua sudah sangat jelas ya. Dari moderator juga sudah menjelaskan secara terperinci ya. Terus kemudian mengenai penuntasan ya. Jadi kita secara tuntas harus mengakhiri samsara ya, karena kita tahu ya selalu ada penderitaan lahir dan kematian ya, itu pasti ada ya. Kemudian keajaiban secara menakjubkan memadamkan segala kegelapan batin ya. Jadi ya memang itulah ya yang harus kita pahami, kemudian kita praktekkan ya. Tentunya ya harus banyak membaca dan mendengar ya. Di sini juga ada kata perenungan ya. Memang kita ya khususnya juga harus selalu menjalin jodoh baik ya. Bagaimana kita menciptakan berkah dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita ya. Apakah apa yang dimaksud berkah itu ya? Tadi juga dikatakan berkah itu kita bersumbangsi tanpa pamrih dengan sukacita, itu namanya berkah. Tapi kalau kita menerima atau menciptakan berkah, kita dengan berkeluh kesah, itu namanya bukannya berkah ya. Jadi kita harus dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati ya. Nah, di sini ada kata perenungan master ya. Saya yakin ya. Mitra Bajik di sini ya, semakin sering mendengar kata perenungan master, kita akan semakin mau berusaha. Apa sih itu maksudnya dari kata-kata perenungan itu ya? Nanti kita jadi bisa mengikis kerisauan kita ya, bisa mengikis noda batin ya, karena batin kita ini ya yang sedang kita latih ya, yang sedang kita bina ya. Kata perenungan di sini ya. Bersumbangsi kata perenungan di sini ya, lepaskan diri dari belenggu kerisauan dan kemelekatan, upayakan dengan segenap kemampuan untuk berbuat
hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak ya. Nah, dari kata-kata perenungan itu ya, jika kita ingin menguraikannya secara luas ya, itu banyak hal-hal yang harus kita pahami dan harus kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah manfaat kita melatih diri ya, membina diri kita ya. Itu saja ya Rusni dan Lina Sece ya yang bisa saya sharingkan ya. Kan sesiung secemen. Oke, Kangen, Sece Gunawati, Sece. Sebenarnya Sece juga udah termasuk Sece tadi bilang Sece mungkin ibu rumah tangga tidak sempat searching di Google, tapi sebenarnya Sece itu dengan mendengar dan merenungkan dan praktek itu kita udah termasuk membangkitkan kebijaksanaan Sece. Jadi Sece juga udah bisa merubah 3 racun batin dengan mendengar, merenungkan, dan mempraktekkan Dharma. Jadi itu juga disebut 3 kebijaksanaan. Jadi dengan mendengar justru kita bisa dan merenungkan dan mempraktekkan itu sebenarnya kita udah menumbuhkan kebijaksanaan loh Suci. Ya. Oke, untuk yang next, ada yang mau sharing? Atau dari Rusni Suci mau tambahkan? Ya, kanannya. Ya, kanannya Gunawati Suce ya. Saya juga sangat kagum Suce, luar biasa ya. Semakin hari sharingnya semakin bagus. Nah, dan ya memang kita di sini juga sama-sama saling belajar ya. Yang tadinya kita nggak tahu, kalau kita ada tekad untuk mau belajar, pasti kita bisa ya. Jadi kalau kita yang ditakutin adalah kita nggak ada kemauan kita untuk mau mempelajari. Kalau kita ada kemauan untuk belajar, pasti ada kesempatan kita untuk lebih mengerti. Jadi kalau memang kita dalam kehidupan dunia awam ya, kita selalu dihadapi dengan rutinitas kita sehari-hari ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada yang kerja, terus ada yang mungkin tugas lainnya. Kita selalu berkecamuk ya antara waktu untuk pembagiannya, tugas, terus rutinitas, dan juga kita untuk kesempatan melatih diri. Jadi benar-benar kita harus memanage ya waktu yang kita ada. Contohnya sekarang ini sisa nggak terasa, tinggal 10 menit lagi akan berakhir. Jadi kalau Sisung Suci yang masih merasa pengen mau berbagi sesuatu, silakan ya langsung ya. Atau mungkin kita panggil pemenang ya, Lina Suci ya. Boleh, Je. Kita undang salah satu ya. Marta Suci, bagaimana nih Marta Suci? Palembang? Marta Suci. Soalnya waktu terus berlalu ya. Jadi kalau benar-benar kita nggak manfaatkan, akan berlalu begitu saja. Ya. Sambil Nah, ini ada resen Suci. Oh ya, silakan ya. Rosi Suci. Iya, Suci. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Rusni Suci dan Lina Suci ya. Salam kenal Suci man. Ya, salam kenal juga. Salam kenal juga. Jadi saya hari ini mendengarkan sepenuh hati apa yang disampaikan oleh Suci man gitu ya. Termasuk terlebih dari tayangan hari ini yang disampaikan oleh Sang Ren gitu ya. Apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan dan sudah disampaikan dengan jelas gitu oleh Sujeman gitu ya. Jadi kangen kepada Sujeman semua. Yang saya dapatkan adalah pertama, sebenarnya dengan menjadi moderator, Sujeman kan membahas mengenai moderator gitu ya. Sebenarnya saya sebagai peserta itu juga semakin banyak mengenal
dengan sesiung atau seceman semua gitu. Jadi sebagai peserta kami juga bisa mengenal oh ternyata sesiung seceman itu uh, ada di sini. Oh, jadi kita bisa lebih mengetahuinya gitu. Jadi Jayo, para moderator gitu, dan kita juga mendapatkan banyak dari para moderator gitu ya. Paling saya izin membagikan mungkin dari kehidupan ya, dari kehidupan kita sebagai manusia awam atau makhluk yang sedang berlatih gitu ya. Dari kehidupan itu mungkin akan ditemui masa-masa di mana seseorang akan menemui fase yang namanya fase sakit ataupun tidak melalui sakit kemudian langsung berpulang gitu ya. Tetapi saya izin untuk menyampaikan berbagi apa yang kesan batin saya dapatkan. Jadi ini kisah nyata perjuangan seorang ibu di mana ia memiliki satu orang anak ya. Kemudian suaminya meninggal di usia muda sehingga menjadi single factor untuk membesarkan anaknya tersebut. Nah, kehidupan berlanjut sehingga usia semakin bertambah tentu. Di usia tertentu anak tersebut besar, kemudian menjalani kehidupannya seperti pada umumnya. Bertemu dengan berbagai macam orang, bertemu dengan sesuatu yang terasa, oh ini adalah pasangannya, kemudian menikah. Setelah menikah, kemudian mereka tinggal bersama orang tuanya. Kehidupan berlanjut, tetapi karena memang kehidupan ini keras ya, gitu. Jadi bagi mereka yang di tingkatan bukan tingkatan yang dengan kapasitas uang berlebih, tingkatan di mana mereka perlu bekerja dengan maksimal, menggunakan waktunya itu dengan maksimal untuk menghasilkan sesuatu atau uang itu untuk menghidupi kehidupannya beserta anaknya gitu ya. Jadi dari menjalani kehidupan itu mereka akhirnya lupa untuk berinteraksi dengan orang tuanya atau ibunya tersebut gitu. Meskipun tinggal di satu rumah. Artinya lupa untuk memberikan sikap yang sepatutnya sebagai sikap seorang anak karena lupa gitu. Jadi inti cerita singkatnya adalah karena perlunya perjuangan yang keras sehingga ada suatu momen anak merasa tertekan, stres gitu ya. Stres sehingga emosi bergejolak dan tentu mudah marah. Sehingga dalam interaksinya pun sehingga ya tidak terjalin dengan baik hubungan gitu ya. Dan suatu ketika ibu tentunya sakit. Yang sakit ini adalah sakit yang lumayan parah, degeneratif dan lumayan perlu mengontrol gitulah ya. Nah, mertua itu sudah merawat dengan sangat baik dan tetapi ya tak dipungkiri masing-masing memiliki jalinan jodoh yang berbeda-beda ya. Ada yang menantunya, mertua itu bisa hubungannya cocok, baik. Ada pula yang berbeda-beda lah gitu ya. Inti singkat cerita adalah sudah lama sakit dan sudah komplikasi kemana-mana sehingga ada suatu momen sehingga kolaps, sehingga hampir pingsan, kemudian sang ibu tersebut menitipkan pesan-pesan
yang kalau didengarkan ini adalah seperti pesan terakhir, gitu, menitipkan pesan-pesannya kepada anak-anaknya maupun mertuanya. Terima kasih telah menjaganya selama ini dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Tentunya suatu kejadian yang sangat tak terduga tersebut itu sungguh menggugah hati dari anak-anaknya maupun mertuanya gitu, dan terlihat semakin sikap dari anak maupun mertua itu mengalami perubahan-perubahan gitu ya, lebih menghargai orang yang ada di dekatnya termasuk ibunya tersebut gitu. Nah, jadi yang saya dapatkan bahwa mengenai menyatakan akan memasuki kalau yang Buddha itu pariniwana tidak dapat dibandingkan dengan kita yang dikatakan misalnya berpulang. Tetapi kurang lebihnya ini bukan berbohong, tetapi ada suatu momen memang tipe-tipe manusia itu ketika harus dihadapkan dengan sesuatu yang wah gitu, menggetarkan hatinya itu akan terjadi perubahan dan memahaminya lebih cepat, sehingga kan lebih mudah lebih mudah berkesempatan untuk berbakti. Itu mungkin sekian contoh nyata di kehidupan ya, kan Kaja. Ya, kanan ya, Rosi saja ya, sudah berbagi dengan kita. Ya, memang kehidupan kita sehari-hari itu penuh dengan permasalahan ya. Jadi kalau kita ada belajar Buddha Dharma, seenggaknya kita lebih memahami bagaimana kita caranya mengatasinya. Ini saya undang Linda saja ya, cuma waktunya udah agak mepet, jadi mungkin agak dipersingkat ya. Linda saja silakan. Pagi, cảm ơn Rusni sư chị dan Lina Lim sư chị. Cảm ơn ya. Cảm ơn sang pagi semua sesung sư chị. Hari ini yang saya dapat ya adalah pemadaman penuntasan dan menunjukkan pembebasan adalah tingkatan pembebasan dari Sravaka untuk mengikis kerisauan karena ketidaktahuan. Seluruh pikiran penuh dengan delusi, diawali oleh sebab yang di luar kendalikan, yang tidak terkontrol mengakibatkan kelahiran dan kematian yang terbawa ke alam tunda lahir. Jadi hari ini judulnya bukan memasuki parinirvana. Jadi Bodhisattva menggunakan Dharmakaya, tubuh balasan yang tiada muncul dan tiada lenyap untuk melayani para makhluk yang mengalami penderitaan. Ya, jadi mereka membangkitkan tekad dan membangunkan ikrar demi penderitaan para makhluk, demi untuk menyelamatkan para makhluk dari penderitaan. Mereka harus memahami sebab akibat di dunia untuk menemukan cara untuk menyelamatkan makhluk hidup. Waktunya udah sampai ya, Kak ya semua susyong suci. Ya, kanan ya, kanan sama Linda saja ya, sudah bersedia sharingnya. Ya, ini karena kita dari kesepakatan para moderator kalau waktunya nggak boleh lebih dari jam 9. Jadi terpaksa kita memang agak tepat waktu dan untuk Susyong saja yang mau melanjutkan tugasnya kita juga semoga lancar ya. Linda saja, Dina saja ada tambahan nggak? Sudah cukup ya. Sudah ya. Jadi kita juga kanan kepada Susyong saja yang tadi sudah sharing, Bibilian saja, Gunawati saja, Rosi saja dan Linda saja ya. Bila mana kita ada kata-kata yang tidak tepat, kita mohon maaf ya. Karena Susyong saja yang sudah hadir. Untuk menutup, kita akan undang Xiao Busa untuk
kosakata ya? Maaf Suci, tak ada kosakata ya. Oh, nggak ada ya? Oke. Berarti kalau nggak ada kosakata, kita akan langsung hormat master ya. Jung Seje, tangan beranjali, silakan berdiri. Xiang Po Pusa Ji Sang Ren Qing San Wen Xin Li Yi Wen Xin. Dai Wen Xin. San Wen Xin. Cảm ơn. Silakan duduk. Bagi Sư Seje yang belum absensi, silakan absensi ya. Sebelum lift, cảm ơn. Cảm ơn Husni dan Lina Seje. Cảm ơn Tasya. Tasya, saya izin lift ya. Saya juga izin lift dulu karena mau lanjut kerja. Cảm ơn ya. Kak En semua Susi. Kak En 2 kontak.